الله الرحمن الرحيم نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Sengaja aku beriktikaf di dalam ini masjid sunat atas karena Allah Taala. حضرة المكرمين والمحترمين معاشر الفضلاء والكرماء ومعاشر الأعزاء أيها الحاضرين والحاضرات rahimani wa rahimakumullah. Bilkhusus yang sama kita muliakan Ketua Majelis Ta'lim Masjid Jami' Nurul Jannah serta para pengurus Majelis Ta'lim dan juga para pengurus DKM Masjid. Mudah-mudahan beliau-beliau semua selalu kita doakan ada di dalam limpahan rahmat dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga diberikan kekuatan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak hadirin hadirat jemaah Majelis Taklim, insyaallah semoga kita selalu dilimpahi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga selalu dimuliakan oleh Allah dunia sampai akhirat. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali malam hari ini dengan menggunakan nikmat yang masih Allah berikan kepada kita dan diliputi dengan taufik hidayah Allah dan juga berkatnya Rasulullah, kita bisa duduk iktikaf lagi di masjid ini setelah sholat isya berjamaah dengan niat silaturahim, niat menggunakan nikmat umur dan sehat afiat yang Allah berikan, dan niat yang utama adalah menggugurkan kewajiban kita yaitu menuntut ilmu agama. Semoga Allah menerimanya sebagai ibadah kita nanti di hadapan Allah, dan Allah limpahkan kepada kita ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah dunia sampai akhirat, dan semoga nanti di yaumil akhir Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dalam perkumpulannya para aulia, para ulama, para salihin, para kekasih-kekasih Allah, dan Allah kumpulkan kita dengan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sairil salihin wa bi'ulumikum fid darain amin ila anqad wa qala radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ketiga, amal, yakni engkau perlakukan segala nikmat Allah Ta'ala itu akan segala yang disukai Allah Ta'ala, dan engkau jauhkan daripada segala yang dibenci oleh Allah Ta'ala, karena segala anggotamu itu adalah nikmat daripada Allah Ta'ala. Karena segala anggotamu itu adalah nikmat daripada Allah Ta'ala, dan segala ibadah itu disukai oleh Allah Ta'ala, dan maksiat itu dibenci oleh Allah Ta'ala. Dan hendaklah engkau perlakukan matamu itu pada melihat akan Al-Quran dan kitab ilmu, dan melihat langit dan bumi dan sekalian makhluk Allah, supaya sampai kepada hatimu mengetahui akan Tuhanmu yang menjadikan akan dirimu dan akan sekalian yang demikian itu. Dan kata musannif, hendaklah engkau berlakukan akan telingamu itu pada mendengar akan zikir, mendengar akan Al-Quran, dan mendengar akan ilmu yang memberi manfaat kepada akhirat, dan jangan engkau dengarkan segala yang haram dan segala yang makruh dan segala yang sia-sia. Dan hendaklah engkau perlakukan lidahmu itu akan zikrullah dan membaca Quran dan mengucap syukur dan alhamdulillah bagi Allah Ta'ala, karena menzahirkan akan syukur daripada nikmat yang datang kepadamu. Dan demikian lagi segala anggotamu daripada tanganmu dan daripada kakimu dan lainnya, maka
maka hendaklah engkau berlakukan pada segala yang disukai oleh Allah Ta'ala dan engkau jauhkan daripada segala yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Yang terakhir, yang ketiga, yang merupakan unsur yang harus ada di dalam sifat syukur. Yang pertama ilmu, yang kedua hal, yang ketiga amal. Jadi belum dikatakan bersyukur lagi orang bila tiga ini tidak ada di dalam dirinya saat menerima nikmat daripada Allah Ta'ala. Ilmu, hal, amal. Ya. Ilmu, kita paham bahwasanya nikmat itu hanya datang daripada Allah, dan Allah kuasa mendatangkan nikmat itu sekalipun tanpa ada sebab. Cuma Allah ingin menghendaki, Allah berkehendak adanya sebab. Tetapi ingat, sebab itu tidak memberi bekas. Dalam ilmu tauhid la ta'thir, tidak memberi bekas. Maksudnya tidak memberi bekas itu sebab itu gak mampu mengadakan, gak mampu meniadakan. Nasi gak mampu mengadakan kenyang, gak mampu meniadakan lapar. Itu namanya nasi tidak memberi bekas. Itu dalam ilmu tauhid harus keyakinan kita itu. Ya. Tetapi yang mampu menghilangkan lapar, mendatangkan kenyang mutlak hanyalah Allah. Itu harus paham, karena itu kuncinya syukur. Selama orang masih berkeyakinan yang menghilangkan laparnya itu nasi, yang menghilangkan hausnya itu air, maka selama itu orang tersebut terhalang daripada bersyukur atas nikmat nasi dan nikmat minum itu tadi. Jadi mustahil orang bisa mensyukuri nikmat nasi, mensyukuri nikmat minum kalau dia tidak tahu, ilmu nggak ada. Karena syukur unsur pertamanya adalah paham bahwasanya baik nasi ataupun air tidak mampu menghilangkan haus dan lapar, tidak mampu mendatangkan kemudian kan ya, itu harus paham. Semata-mata yang mampu menjadikan kenyang dan menghilangkan lapar adalah kalau begitu nggak makan misalnya, kalau begitu nggak usah makan, kan yang menjadikan kenyang Allah. Tidak bisa, karena yang menyuruh makan adalah Allah juga. Karena Allah menghendaki, makanya Allah suruh dalam Al-Quran, kulu washrabu, makanlah, minum. Siapa yang menyuruh makan? Allah. Padahal Allah kuasa memberi kenyang tanpa harus makan, tapi Allah menyuruh makan. Artinya apa? Sebab tetap dikerjakan, tapi hati jangan berkeyakinan kepada sebab. Itu syukur. Gak mungkin orang bisa bersyukur kalau gak mau duduk di majelis taklim, gak mungkin. Gak mungkin syukur. Ya. Jadi nomor satu ilmu, malam ini terakhir syukur. Jadi kesimpulannya, nomor satu syukur itu orang berilmu, orang beriman tidak meninggalkan sebab. Tetapi orang beriman meninggalkan bergantung hati atau yakin hati kepada sebab. Saya ulang, syukur unsur pertamanya adalah ilmu. Paham nikmat itu datang dari Allah dan sebab tidak memberi bekas. Arti tidak memberi bekas, tidak mampu mengadakan dan tidak pula mampu meniadakan. Nasi gak mampu menjadikan kenyang, gak mampu menghilangkan lapar. Yang menjadikan kenyang Allah, yang menghilangkan lapar Allah. Lalu kenapa jadi nasi kalau mau kenyang makan? Karena nasi adalah sebab. Siapa yang nyuruh datang kepada sebab? Kalau lapar gak usah kemudian mencari Allah kita makan, karena yang nyuruh juga Allah. Maka kesimpulannya, orang beriman tidak meninggalkan sebab, tetapi meninggalkan hati bergantung atau yakin kepada sebab. Maksud
Maksudnya hati bergantung dan yakin ini meyakini bahwa sebab itu tadi mampu menjadikan sesuatu atau mampu menghilangkan sesuatu. Ya. Orang beriman tidak meninggalkan sebab. Kalau sakit berobat, kalau lapar kan, kalau haus minum, kalau nggak punya duit ya terserah kalian dan ngapain, bukan cari aja duit ya apa caranya kan ya. Pokoknya orang beriman tidak meninggalkan sebab. Cuma orang beriman hatinya tidak meyakini akan sebab yang mendatangkan sesuatu atau sebab yang meninggalkan sesuatu. Karena kenapa jadi orang beriman tidak meninggalkan sebab? Karena meninggalkan sebab itu maksiat, yakin kepada sebab itu syirik. Ini rumusnya, kuncinya, kesimpulannya, meninggalkan sebab itu maksiat karena yang nyuruh mendatangi sebab siapa? Makan minum siapa yang nyuruh? Allah. Bekerja siapa yang nyuruh? Nyari duit siapa yang nyuruh? Istri lah, mungkin bisa juga istri, ya. Pokoknya karena sebab itu kehendak Allah kuasa. Ingat ya, saya ulang-ulang terus. Allah kuasa menjadikan sesuatu atau menghilangkan sesuatu tanpa adanya sebab. Allah mampu menjadikan sembuh, menghilangkan penyakit sekalipun gak pakai obat. Allah mampu. Tetapi Allah menghendaki kalau sakit berobat. Kenapa jadi Allah menghendaki kalau sakit berobat? Allah pengen lihat mana hambanya yang mau tunduk peraturan, mana hambanya yang gak mau. Sehingga orang sakit padahal mampu berobat, Allah nyuruh berobat, dia mampu tapi dia nggak mau berobat, maka maksiat. Lapar, nasi ada di rumah atau beras ada, ikan ada, lalu ngomong begini, kenyang mah Allah yang memberi, lapar Allah yang menghilangkan, gak usah makan. Nasi ada padahal maksiat, karena Allah nyuruh makan, kulu wasrabu, makan dan minumlah. Cuma aturannya macam-macam, yang halal, jangan berlebihan dan lain sebagainya. Artinya makan itu bahagian daripada sunnatullah. Makan, minum, berobat, bekerja, berusaha itu bahagian dari sunnatullah. Artinya bahagian dari kehendak aturan Allah. Maka kenapa orang beriman tidak meninggalkan sebab tapi meninggalkan bergantung hati kepada sebab? Karena meninggalkan sebab maksiat, yakin kepada sebab itu syirik. Ini kuncinya di sini. Meninggalkan sebab maksiat. Dah tahu kemudian bayaran anak sekolah mahal, cicilan banyak, lalu kemudian di masjid aja. Kira-kira siapa yang pertama marah? Ya, ini lagi kan yang nyuruh nyari duit dia, yang marahnya dia. Artinya memang kitanya salah, ya kan? Kitanya salah. Maka itu meninggalkan sebab maksiat, tapi awas bila hati yakin kepada sebab itu syirik. Meninggalkan sebab itu maksiat, menggantungkan hati kepada sebab itu syirik. Maka mendatangi sebab sebagai sebab, lalu kemudian menjadikan Allah sebagai musabbib, itulah iman. Itulah. Jadi orang beriman itu tidak meninggalkan sebab, tapi juga tidak bergantung kepada sebab. Itu satu, harus paham dulu. Yang kedua, hal, keadaan hati senang, itu sudah ya. Yang ketiga sekarang amal, atau kemudian perbuatan.
Yang ketiga kemudian amal atau yakni perbuatan. Hendaklah engkau perlakukan segala nikmat Allah itu akan segala yang dikasihi Allah, dan engkau jauhkan daripada segala yang dibenci oleh Allah. Dan karena segala anggota tubuhmu itu nikmat daripada Allah, dan ibadah itu disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sudah paham bahwa nikmat itu datang dari Allah, lalu bila datang nikmat gembira, bukan gembira kepada nikmat itu. Ya, ini kesimpulannya malam ini. Terakhir insyaallah bersyukur. Ingat ya, syukur ada 3 rumusnya. Ada 3 bahan bakunya. 1 ilmu, 2 hal, 3 amal. Ilmu bahwa kita tidak meninggalkan sebab, karena meninggalkan sebab maksiat. Tapi kita tidak bergantung kepada sebab, karena menggantungkan hati kepada sebab itu syirik. 2 hal, yaitu keadaan hati kita saat dapat nikmat, yaitu gembira. Cuma nomor 2 itu kesimpulannya, bila gembira karena nikmat itu namanya hamba nikmat. Orang bisa beli rumah, dia gembira karena rumahnya, maka berarti dia jadi hambanya rumah, dia jadi hamba nikmat. Maka orang yang bersyukur adalah orang yang gembiranya karena perhatian kasih sayangnya yang memberi nikmat. Allah kasih sayang dengan aku, makanya kemudian aku ingin rumah, Allah kabulkan. Allah sayang, dilihatnya di rumah itu kasih sayang Allah. Dia gembira bukan karena rumahnya, dia gembira bukan karena hartanya, dia senang bukan karena duitnya, tapi senang karena di dalam rumah itu, pada kendaraan itu, pada duit itu, dilihatnya dengan hatinya bahwa bisa di dalamnya ada perhatian Allah. Orang banyak gembira kemudian ketika bisa beli rumah karena rumahnya itu sudah diimpi-impikan, maka itu kemarin namanya hubbud dunya, bukan syukur namanya, jadinya hamba nikmat. Yang ketiga kemudian amal, perbuatan. Gunakan nikmat itu tadi pada hal-hal yang disukai oleh Allah, dan jangan sampai menggunakan nikmat itu pada hal-hal yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Itu syukur yang ketiga. Jadi syukur yang ketiga yaitu memakai nikmat pada hal-hal yang disukai Allah, dan jangan sampai menggunakan nikmat itu pada hal-hal yang dibenci oleh Allah. Apa hal yang disukai oleh Allah? Taat. Apa hal yang dibenci oleh Allah? Maksiat. Jadi yang ketiga ini, mau tidak mau, kalau ingin bersyukur kepada Allah, gunakan nikmat untuk taat, dan jangan sampai justru menggunakan nikmat dengan maksiat kepada Allah. Itu secara umum. Jadi bila nikmat diberi Allah kita gunakan untuk taat, berarti sudah ada unsur syukur di dalam diri kita saat menerima nikmat daripada Allah. Itu secara global. Lalu Syekh Abdul Somad Palembang menyebutkan anggota tubuh kita ini, mata kata beliau, telinga, lidah, tangan, kaki. Bukti kita bersyukur dengan nikmat panca indera itu, kita gunakan mata ini untuk ada waktu membaca Al-Quran, ada waktu kemudian membaca ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kadang-kadang waktu untuk digunakan mata ini melihat ciptaan
Supaya apa? Supaya hati ini ingat bahwa diri ini ciptaan Allah dan juga segala alam semesta yang bisa dilihat ini adalah ciptaan Allah. Nah, pertanyaannya, berapa waktu mata kita ini dalam sehari itu semalam waktu tidur kita gunakan untuk taat kepada Allah? Misalnya membaca Al-Quran, membaca kitab-kitab ilmu agama. Berapa dalam sehari itu lamanya waktunya? Ternyata Masya Allah, berbulan-bulan mata kita ini gak pernah kemudian dipakai melihat Al-Quran. Berarti kita masih jauh dari mensyukuri nikmat kemudian dua mata. Nikmat dua biji mata aja kita kemudian bersyukurinya masih jauh lagi. Tapi anehnya kita minta tambah. Coba kita minta apa? Minta apa kita? Yang nikmat nih, ya Allah, rezeki yang halal ya Allah, banyak ya Allah. Apalagi berkah ya Allah. Itu nikmat kan? Nikmat. Ya Allah, minta apalagi pekerjaan ya Allah, yang baik ya Allah, yang bagus ya Allah. Kalau bahasa kita ya, kalau bahasa kita tapi ini mustahil, cuma biar mudah paham. Kata Allah, mata yang belum benar bersyukuri kita yang lain lagi. Tapi Allah yang nyuruh minta. Maksudnya apa? Maksudnya gini Pak, kalau kita minta laku belum dikasih oleh Allah, gak usah ngambek, gak usah marah, gak usah jengkel. Kenapa? Sadar diri, yang ada aja kita belum benar, bersyukurinya kita tambah lagi. Kalau dikasih Allah mah berarti alhamdulillah. Nggak dikasih gak usah ngambek. Kenapa? Sadar kita ini belum benar lagi bersyukuri nikmat yang ada. Ini mensyukuri mata aja kita, mensyukuri mata, kata Muslim, mensyukuri mata itu gunakan mata untuk melihat Al-Quran, melihat kitab ilmu yang manfaat. Ya, kita mata kita melihat kitab apa? Ada Ustaz, saya sering lihat kitab namanya WhatsApp, ya kan? Pagi, siang, sore, sama malam. Itu namanya sepanjang hari. Coba, dalam seminggu kitab apa yang kita lihat? Al-Quran. Kita jarang pakai mata kita melihat Al-Quran. Melihat langit kita, langitnya ya kita bagusnya langit. Melihat gunung, indahnya gunung. Melihat pantai, kemudian bagusnya pantai. Padahal maksudnya mata ini ketika melihat gunung, maka kemudian hati ingat gunung ini ciptaan Allah. Melihat laut, laut itu makhluk ciptaan Allah. Jadi mata ini jadi sarana untuk hati kemudian bisa mengetahui, mengingat akan Allah. Kalau kita kan enggak. Melihat motor yang harganya 250 juta dan motor itu lewat di jalanan dekat rumah, mulai 50 meter mulai sebelum kita sampai 50 sesudahnya mata itu kemudian berhenti juga. Jadi sampai 50 meter apa atau depan kita sampai ke situ, begitu selesai kemudian nggak ada sama sekali kontak ke Allah tuh, nggak ada sama sekali. Nggak ada. Berarti mata ini masih berarti digunakan untuk sesuatu yang dibenci. Berarti belum syukur. Melihat perempuan cantik luar biasa, ya kan? 100 meter sampai ke sana tuh. Oh dia itu, nah itu baru mah belum telinga, belum tangan, belum kaki. Jadi syukur itu kemudian adalah sesuatu yang memang berat. Cuma mau tidak mau kita harus berusaha bersyukur.
syukur. Ini kenapa saya begini-begini dari awal, nanti paham maksudnya nanti insya Allah ya. Itu secara umum dulu ingat. Maka kemudian yang ketiga dari syukur adalah menggunakan nikmat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dalam kitab Syarah Ainiyah Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi yang lebih detail beliau, kalau tadi secara umum. Kenapa saya awali dengan begitu tadi? Perhatikan diri kita. Gak usah kita bersyukuri nikmat duit, gak usah. Pekerjaan enggak, kesehatan belum, rumah belum, anak sehat, istri sehat belum, mata, telinga, itu aja dulu. Ya. Mau baca kitab-kitab apa yang dibaca? Orang baca kitab aja susah, jangankan yang bodoh aja masih. Iya kan? Bacanya kebutang panik, apalagi yang gundul. Maka sekarang muncul adalah sertifikasi ulang. Sekali lah ngomong yang keren-keren ketika dia taklimnya, ulama harus ada sertifikat. Dites kemudian baca kitab kuning, nahwu sorot, tajwidnya. Kira-kira setuju enggak Pak? Kalau saya secara pribadi setuju Pak. Setuju. Cuma pikiran saya begini. Ini otak saya begini. Ini otak mesum saya begini. Tidak ada masalah sertifikasi ulama, terus nahwu sorot, terus baca kitab kuning, tidak ada masalah. Ini kalau sapi, kalian sapi nggak? Tahu kan? Kalau program kan ini yang sedikit nyimpang sedikit. Ini sapi ada sertifikatnya nih, surat keterangan sehat. Ini sapi ada nasabnya. Ada kan sapi yang ada nasabnya itu kan? Ini keturunannya siapa gitu kan? Ini bin siapa ada kan sertifikatnya. Sama sapi yang kemudian gak ada surat-suratnya sama sekali. Kira-kira mahal apa? Sertifikat. Ada sertifikat kan? Batu. Pernah kemarin musim batu. Ini batu, tapi gak ada sertifikatnya. Ini batu ada sertifikatnya. Batu ini merah delima, kemudian apa ya? Bukan merah delima, sertifikatnya ada. Kira-kira harganya beda gak? Pertanyaan saya, kalau misalnya sertifikatnya Ustaz naik gak? Kan kalau belum tentu gak usah pakai sertifikat, pakai sertifikat, ya kan? Batunya di dalam sertifikat kalau nggak ada kan harganya beda. Sapi, Ustaz ada sertifikat, nggak ada sertifikat, tetap segitu-gitu, lebih parah dari sapi Ustaz. Berarti begitu penting sertifikat apa enggak? Terserah kalian ya, mau gimana ya terserah saya. Tapi itu bukan urusan kita, ini sekedar intermezzo saja, bahwa kemudian jangan mikir sertifikatnya, bahwa kalau ada sertifikat emang apa? Kan gitu kan? Ya sertifikat tetap kayak begitu kemudian, paham nggak? Apa yang kalian paham? Nah, itu secara umum ya, secara umum. Lalu Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi di dalam kitab Syarah Ainiyah mensyarahkan daripada Nazam Al-Imam Al-Hajjaj, kata beliau mengatakan wa min jumlatis syukri, dan termasuk ke dalam golongan atau perilaku syukur itu adalah, nah beliau merinci. Kalau tadi Syekh Abdul Somad Palembang secara pokoknya namanya syukur itu gunakan nikmat untuk taat, jangan sampai dibawa maksiat. Kata Habib Zaid bin Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, wa min jumlatis syukri, dan daripada jumlah yang termasuk syukur itu yang pertama, al-ma'rifatu min at-taqsiri bisyukri. Nah, yang pertama nih, yang paling utama, orang bersyukur itu harus ma'rifatu an-taqsiri bisyukri. Dia sadar dirinya tuh belum bisa bersyukur dengan sempurna. Itu syukur. Saya ulang. Kata Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, orang syukur itu diantaranya yang pertama, dia sadar bahwa dirinya belum bisa lagi mensyukuri nikmat Allah dengan baik. Syukur. Paham nggak maksudnya? Kaitannya dengan yang saya sampaikan tadi. Saya tanya, mata kita sudah bisa bersyukuri belum dengan baik? Belum. Telinga kita, tangan
pasangan, belum lagi nikmat anak sehat, istri sehat, duit sehat, duit kalau duit duit ada, alhamdulillah, walaupun gak banyak ada, kemudian apalagi banyak dan lain sebagainya. Nah, kita mensyukuri mata yang 2 biji ini aja belum, maaf ya, bahasanya belum becus lagi kemudian. Nah, perasaan kita merasa bahwa diri kita ini belum benar lagi bersyukur. Itu syukur, kata Al-Habib Muhammad bin Zaid Al-Habsyi, setelah kita benar-benar berusaha maksimal mensyukuri nikmat Allah. Jadi orang bersyukur itu perbuatannya, amaliyahnya, setelah berusaha menggunakan nikmat yang Allah beri dalam taat, lalu dia sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa dirinya belum mampu bersyukur dengan sebenar-benarnya. Itu syukur. Jadi justru bukan bersyukur kalau orang sudah merasa dirinya syukur. Alhamdulillah, saya sudah bersyukur kepada Allah. Belum. Bersyukur itu justru perasaan kita belum mampu mensyukuri nikmat. Buktinya matanya mulai sejak kita lahir sampai detik ini. Ada pernah mata minta pensiun lah, apa tuh minta pensiun? Minta cuti lah 2 hari misalnya. Kalau kata mata misalnya kan boleh tidak kemudian 2 hari dia cuti, kemudian jangan dipakai melihat apa-apa, 2 hari dia cuti, 2 kali 24 jam, kalau 2 hari lah 2 jam. Pernah nggak? Terus dari lahir sampai sekarang kemudian mata itu bekerja sampai detik ini. Sampai detik ini kemudian mata kita bekerja. Matanya nikmat sudah, matanya nikmat. Bekerja mata mulai kita lahir sampai detik ini itu nikmat. Bagaimana kita bisa mensyukuri mata yang mulai lahir kita pakai sampai detik ini kita pakai, manfaatnya gak habis-habis tuh mata, dan gak pernah mata minta kemudian cuti 2 hari, mata gak pernah minta. Pokoknya dari kita lahir kita pakai terus sampai detik ini. Mana kita mensyukuri mata itu? Kita ingat syukur kalau kemudian ada duit kan? Begitu duit ada, bonus kan keluar atau tuh apa turun tuh yang ini bantuan apa namanya? Yang 600.000 lah namanya itu. Berarti itulah namanya lah. Yang kemudian 600.000 itu begitu dapat tuh pastilah orang yang sholat dan nggak sholat, yang ke masjid, yang talim begitu dulu dicek di ATM ternyata sudah cair 4 bulan sekali cair. Nah, kalian itu berapa? Kurang bisa ngitung ya. Berapa kalian Pak? 2 juta 4. Begitu ngecek di ATM saldo bertambah 2.400.000 langsung kenceng benernya. Tapi pernah nggak mata yang dari lahirnya pernah pensiun kemudian setiap saat alhamdulillah mata udah pensiun, alhamdulillah udah kapan mata? Enggak kan? Berarti kita mensyukuri mata aja belum bisa lagi. Harus yakin kita setelah berusaha maksimal bersyukur. Jangan ada rasa kita tuh sudah bisa mensyukuri nikmat Allah. Justru perasaan kita, ya Allah, hamba belum bisa bersyukur ya Allah. Itu syukur kata Abang Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi. Ini rahasia loh ya, jangan diomong kemana-mana. Nanti kita aja nih kemudian. Rahasia. Paham nggak? Kalau nggak paham nggak tahu lagi. Terakhir nih kemudian kalau istilah orang sidat kalau terakhir itu kan apa namanya pas. Jadi justru jangan ada di hati kita perasaan kita sudah bisa bersyukur, itu jangan. Karena itu bukan syukur. Nabi Daud SAW pernah nanya kepada Allah, ya Rabb, kata Nabi Daud, ya Allah, kaifa asyukur, bagaimana aku bisa bersyukur kepada
Wa syukri lak nikmatun mujaddidatun minka alayya. Sedangkan kata Nabi Daud, kalaupun aku bisa bersyukur, syukur itu sendiri adalah pemberian nikmat engkau kepadaku. Maka bagaimana aku bisa bersyukur? Orang syukur aja itu nikmat engkau. Maka apa jawab Allah? Allah jawab kepada Nabi Daud, al-an syakartani. Daud, sekarang engkau sudah bersyukur kepadaku. Coba kita misalnya bisa tapi mustahil mensyukuri nikmat mata, bisa kita mensyukuri, alhamdulillah bisa. Pertanyaan saya kemudian, mampunya kita mensyukuri nikmat mata itu karena pertolongan siapa? Hidayah siapa? Berarti syukur itu juga nikmat Allah. Nah, mensyukuri syukurnya itu pernah nggak kita? Kita bisa bersyukur nih, makan nanti pulang makan, insya Allah makan, begitu makan alhamdulillah nikmat rezeki ya Allah, engkau masih sayang, masih makanan. Pertanyaan, ingat bersyukur itu siapa yang mau ingatkan? Allah. Berarti syukur itu juga nikmat Allah. Nah, bersyukur itu kapan kita? Gak ada kan? Nah, ini yang ditanyakan Nabi Daud kepada Allah. Ya Allah, kaifa asykuruka? Bagaimana aku bisa bersyukur? Gak mungkin saya bisa bersyukur ya Allah. Kata Nabi Daud nih, Nabi Rasul, kemudian saya gak bisa bersyukur kepada Allah. Kalaupun saya bersyukur, syukur itu sendiri nikmat yang datang dari engkau, maka saya tak mungkin bisa bersyukur. Jawab Allah apa? Al-an syakartani. Sekarang wahai Daud, engkau sudah bersyukur. Jadi saat kita merasa kita gak mampu bersyukur, saat itulah sudah termasuk. Tapi paham ya, insyaallah ya. Mudah-mudahan diberi paham oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka lihat para ulama salafus saleh kita ajarkan kalau doa apa? Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Hamdan, pujian, artinya bentuk rasa syukur. Hamdan, pujian kepada engkau ya Allah. Yuwafi ni'amah, yang mencukupi, menyamai, menimbangi segala nikmat-nikmat engkau ya Allah.